Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam semuanya. Assalamualaikum. Apa kabar nih semuanya ya? Ke episode ke-48. 48. Balik lagi dengan kita. Siapa kita? Susan Horror Seram tapi santai. Dengan hubungin ada yang baru bergabung. Jadi kita ini podcast horor. Tapi kita masih kita berusaha menyajikannya dengan santai maksudnya. Jadi siapapun bisa dengar. Yang takut horor juga bisa dengar. Yang demen horor juga bisa dengar maksudnya. Ini ada dua orang ya. Betul. Bisa dengerin juga nih. Dengan aku Kevin, gua Bangsa. Nah, kita dari Jakarta ya. Yoi. Kita udah nggak berasa kita udah nyampe episode 48 maksudnya season 2. Mungkin dari kemarin tuh banyak yang bilang baru mulai nih Bang. Ada yang baru ketemu podcast kita kan. Betul. Baru mulai nih Bang, lagi episode keberapa. Nah, itu. Masih maraton deh. Maraton seru masih tuh. Dengerin tuh, masih ngejar-ngejar tuh. Semangat. Mungkin podcast kita kalau total dari episode 1 sampai episode sekarang mungkin udah durasi udah berapa tuh? 3 tahun kali. Belum. Maraton 3 tahun baru kelar. belum ya. Belum sampai situ kayaknya. Oke, Mas Sol. Kemarin kita mau bahas dikit nih channel YouTube kita Mas Sol ya. Oke, kita spoiler dulu dikit ya. Benar. Kemarin kita kan udah bahas tuh Alas Roban. Roban. Ini mungkin yang untuk minggu depan ini mungkin pesugihan ya. Benar. Mungkin karena kita lihat yang demen banyak juga Mas Sol ya. Yoi. Kalian ternyata demen juga yang formatnya seperti itu. Kita ngobrol-ngobrol bisa lihat muka kita. Betul. Ada gambar-gambar dikit gitu ya. Benar. Muka kita nggak penting walaupun nggak penting tapi kalian seneng nontonnya ya bagus. Kita bikin lagi ya. Sok kita bikin lagi kan. Tenang. Nah, nanti kita rencananya sih minggu depan ini bahas pesugihan maksudnya. Pesugihan. Tentang pesugihan ada di Indonesia, serba-serbinya gitu sih. Betul. Ini spoiler dikit. Jadi yang belum subscribe subscribe dulu. Ya, jangan lupa subscribe. Biar kalau videonya naik langsung dapat notif maksudnya. Nah, itu dia. Klik tombol ini lonceng ya. Betul. Gitu. Oke, Mas Sul. Kali ini kita mau bahas apa nih, Mas Sul? Ini ceritanya tentang apa nih? Gue juga belum lihat juga nih. Pokoknya intinya kita ada 3 cerita kali ya. Ada pokoknya episode 48 tuh ada 3 cerita nih. Ceritanya kan keren-keren banget. Jadi kita belum nentuin nih yang mana yang kita jadiin judul maksudnya. Betul. Karena makin kesini ya, itu pokoknya udah berbagai pelosok dah ya. Benar. Karena kita tuh negara kepulauan ya. Lebih 17.504 pulau tuh. Luar biasa. Belum termasuk Pulau Gebang sama Pulau Gadung tuh. Itu bukannya ini cuy, tempat pembuangan sampah anjir. Ya, pokoknya makin banyak dah ya cerita yang unik-unik, aneh-aneh, lucu-lucu dari berbagai pelosok gitu ya. Betul, teman-teman kita emang keren-keren banget ya. Yoi. Dan ini 3 cerita kali ini dan dikirimin oleh ada yang baru, ada yang veteran juga nih maksudnya. Ini veteran, ini udah pernah kayaknya. Udah pernah. Nanti kita akan sebut siapa maksudnya. Pastinya. Oke, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Semoga cerita malam ini bisa memuaskan dosis horor kalian. Mas ada yang mau ditambahkan seperti biasa? Mungkin nggak ada. Udah tahu. Udah cukup situ aja aku. Cukup situ aja ya. Emang udah nggak pernah nambahin apa-apa. Oke, langsung aja teman-teman seperti biasa. Pasang headset kalian, matikan lampu dan tangkap kengeriannya. Stop pesan-pesan berikut. Balik lagi guys. Kembali lagi gitu. Oke. Bang Sul ya. Sekali-kali nih Bang Sul. Kali ini gue membaca yang pertama nih. Cerita pertama. Dari siapa nih Mas Sul? Ini dari Dian Asmara ya. Luar biasa. Ini udah pernah kirim ya? Betul. Udah pernah kirim. Nanti IG-nya yang belum tahu kita dilampirin juga ya. Iya, nanti kita ada kok udah ada IG-nya kita. Udah ada ya, nanti dilampirin lagi. Nanti kita masukin IG-nya. Mbak Dian Asmara ini udah pernah kirim cerita sebelumnya berapa kali? 2 kali kayaknya maksudnya. Dua. Yang ini kayaknya 3 deh kalau nggak salah. 3 nih. Waduh, udah sering juga ya. Cuma udah nggak inget tuh cerita yang mana tuh. Itu yang orang misterius. Tahu dari kuburan itu. Wah, ini jago nih. Lagi bikin kandang ayam tuh keluar. Ini ketua siapa sih? Ini jago banget nih. Yo. Mbak Dian Asmara ya. Betul. Oh, yang gue bilang namanya itu sosok misterius ya. Namanya tuh kayak nama-nama. Ada biduan ada asmaranya ya. Yo. Karena dia berpengalaman dalam ini kali bercinta ini asmara. Buset, ini gak enak banget. Pacaran maksudnya. Oh iya oke.
Oke, Mbak Dian Asmara, terima kasih sebelumnya sudah mengirimkan cerita lagi. Waduh, makasih. Betul, semoga kita yang kemarin-kemarin itu kita bacanya enak ya. Oke, langsung aja Bang Sul. Yuk, oke ya. Hari ini cerita dari Mbak Dian nggak terlalu panjang maksudnya. Nggak terlalu panjang nih. Langsung sikat Mas Sul. Yuk, oke, langsung gue bacain ya. Begini bunyinya. Selamat pagi, siang, sore, malam Bang Sul dan Kevin. Waduh, semuanya disiapin ya. Mantap. Balik lagi aku, Dian di Malang. Dari Malang nih. Dari Malang dia. Oh, kira dari tadi. Basi aja. Kali ini aku akan cerita tentang rumahku yang sekarang aku tinggal. Aku cantumin juga denah rumahku yang sekarang. Ada denahnya ada. Nanti kita cantumin di Instagram maksudnya. Oke. Kejadian saat renovasi pertama. Rumahnya lagi renovasi kejadiannya. Oke. Aku mulai nempatin rumah ini tahun 2003 waktu aku umur 11 tahun. Oke. Sebenarnya udah dibeli mulai akhir tahun 2002. Tapi karena ada beberapa rumah yang rusak, jadi perlu dibenahi dulu. Ayahku merupakan pemilik kedua semenjak rumah ini dibangun. Oh tapi tahun kedua berarti. Baru tahun kedua tapi udah bagian rusak ya? Waduh, ini yang tinggal siapa ini kayaknya? Makanya. Oke Mas. Oke. Jadi sebelumnya udah pernah ada yang nempatin, terus dijual ke ortu. Sebelum direnovasi, saat itu aku sering bantu-bantu bersih-bersih rumah karena kebetulan jarak rumah nenek dan rumahku ini dekat banget. Oke, jadi selama seminggu kita tiap siang habis aku pulang sekolah selalu jalan kaki ke rumah ini. Ingat-ingat waktu awal bersih-bersih kelihatan banget kalau orang yang sebelumnya nempatin itu jorok. Iya anjir. Banget karena sampahnya subhanallah segunung. Anjir sampai segunung. Itu mau di mana Bangke? Ini Bantar Gebang apa rumah? Itu tadi itu. Gila. Oh, pemilik sebelumnya jorok ya, cuy. Ini kalau jorok itu kayaknya tempatnya setan demen itu. Iya pasti lah. Udah pasti deh ya. Lu berdebu aja rame yang begitu gimana sampah segunung coba. Aja sih yang tinggal dah. Ini bisa jadi base campnya setan ini. Nah itu dia. Yang bikin kita semua heran waktu itu begitu bersih-bersih di hari ketiga kalau nggak salah nih Pin. Nah di hari ketiga ya. Ya kita semua kita nemuin 13 bungkusan putih. Anjir. Dan 13. Kita buka ternyata isinya Arab-Arab gundul gitu. Oh kayak jimat gitu ya. Kayak tulisan Arab-Arab gundul gitu ya. Iya betul. Tapi 13 tuh bungkusannya. Pas banget tuh. Iya kayaknya angka-angka sial gitu ya. Angka keramat gitu maksudnya. Wow. Padahal tinggal bukan orang Arab tuh ya. Tulisannya Arab-Arab gundul. Oh itu dia. Tapi kalau buka isinya Mandarin lu bingung lagi. Bingung lagi. Ya udah gitu Arab maklum aja ya. Arab maklum. Ketahuan deh nih kalau orang sebelumnya ini suka main ke dukun. Tapi kita positive thinking aja. Dikira begitu begitu dibakar udah hilang. Oh dikirain mereka bakar tapi mereka kirain pas udah dibakar tuh ya udah beres gitu ya. Udah beres ya. Oke. Nah, tapi ada apa-apanya nih. Coba kita lihat. Lanjut ya. Waktu masa renovasi karena waktu itu aku masih SD, aku nggak tahu kejadiannya. Dikasih tahu ayah waktu SMA. Pas renovasi kebetulan direnovasi sama 2 orang saudara jauh. Oh ada saudaranya yang bisa renovasi. Bisa renovasi ya. Okay. Saudara jauh yang lumayan bisa dalam hal bangun membangun. Yang renovasi juga cuma bagian-bagian yang rusak aja dengan pengawasan kakekku yang dulu pernah ngobatin aku waktu aku diikuti makhluk gaib yang waktu kecil waktu SMP. Oh itu ingat tuh ya. Kayaknya yang itu nggak sih yang ada kuburan gantung, makam gantung itu. Kayaknya itu ya. Bukan sih? Itu kayak Dian deh. Iya itu kayaknya cerita yang kedua dia deh yang ada makam gantung ya sih. Kayaknya ya. Feeling gue sih itu ya. Terus. Nah, salah satu tukang yang saudaraku itu ada yang sakit muntaber waktu itu. Jadi dia cuma tidur seharian di kamarku. Cuma waktu itu belum ada kasur dan lain-lain. Jadi alas tikar doang. Nah, katanya sakitnya lumayan parah sampai mau pulang ke kampung karena dia bilang udah nggak kuat. Anjir. Tapi tak disangka tadinya waktu hari ketiga dia sakit pas malamnya dia tidur dimimpiin katanya sama kakek-kakek tua banget bawa tongkat. Dia bilang kayaknya rasanya perut tuh dipegang sama kakek itu dan paginya dia bangun tidur sembuh total dengan badan seger gitu. Oh sembuh karena mimpi dipegang sama kakek perutnya 3 hari di hari ketiga. Mungkin dia diganggu sama penunggu yang rumah itu tapi disembuhin lagi ya. Tapi disembuhin sama kakek yang ini. Mungkin kakek ini goib yang baik kali. Oh jadi ada positif negatif gitu ya. Mungkin juga ya. Soalnya ceritanya belum mungkin Mbak Diana juga kurang tahu kali itu kakek siapa, mungkin belum masih misteri itu ya.
Nah terus dibilang gini, Ben, sampai sekarang belum tahu siapa sosok kakek itu. Dan aku selama menghuni rumah ini juga nggak pernah dilihatin sosoknya. Setelah ini bakal kirimin lagi cerita-ceritanya. Oh sampai situ aja ya. Sampai situ aja. Karena lebih serem dari ini. Makasih Kevin dan Bang Sul udah baca ceritanya. Salam sersan horor. Luar biasa. Wow. Ini nggak serem sih, cuma lebih misterius maksudnya. Iya betul. Ada hubungan gak sih sama jimat yang dibakar itu yang huruf-huruf Arab gitu? Tapi dia sifatnya ngebakar gitu. Mungkin marah ya. Ini malah nyembuhin. Enggak, tapi mungkin ini kali Masol. Tapi dia nggak bilang sih yang bakar tuh siapanya. Siapa tahu yang bakar tukangnya, betul, atau yang bakar siapanya kan. Terus marah ke tukangnya dan sakit. Nah, tapi mungkin yang nyembuhin ini kali dari situ juga yang positifnya. Dari situ gitu juga kali yang baiknya. Bisa jadi. Mungkin ya. Ini jadi Mbak Dian nih ada kirim. Ada denahnya ya. Dena, nanti kita akan posting ke Instagram maksudnya. Denanya nih, ini lengkap juga sih. Ceritanya pendek tapi misterius banget maksudnya. Ya, seperti biasa dia emang ceritanya selalu misterius. Iya, cerita Mbak Dian emang gak terlalu panjang, cuma biasanya itu bikin kita penasaran maksudnya. Kita sampai sekarang juga masih belum tahu tuh yang keluar dari kuburan itu siapa. Nah, itu. Dan hilang di pintu padahal itu buntu ada jalanan. Benar, langsung masih ingat tuh ceritanya itu. Ingat gua. Kalau yang ini tuh kakek-kakek tua maksudnya, dalam mimpi terus sembuhin orang tuh. Kakek-kakek yang tua, kalau kakek muda gua dong. Betul kan? Bener-bener. Waduh, itu aja ya. Penasaran juga nih. Itu betul-betul. Tapi sosoknya kelihatan kayak kakek tua, megang perut. At least nggak serem ya. Nggak. Kalau serem sih, gua nggak usah sembuh lah nggak apa-apa. Iya benar. Pegang perut dia lagi USG kali. Pada laki. Tukang bangunan bang. Masa hamil ini. Oke itu dari Dian Asmara ya. Betul. Thank you Mbak Dian. Buat Anjas Mara. Nggak ada hubungan. Nggak ada. Yo. Siap. Oke, thank you Mbak Dian ya. Udah kirimin cerita yang membuat kita penasaran nih sama teman-teman yang lain. Mungkin penasaran ini kakek siapa sih? Ntar coba tunggu didatengin coba tanya. Kakek siapa sih? Wow. Namanya ganti jangan Dian Asmara, Dian Secret ini. Ceritanya selalu rahasia terbongkar gitu. Oke, lanjut Kevin. Oke, kita nggak usah pakai istirahat-istirahatan lah, karena cerita-cerita kali ini nggak terlalu panjang. Jadi kita akan langsung lanjut ke cerita selanjutnya dari seorang pendengar kita yang bernama Iman Sakli. Luar biasa, Mas Iman Sakli. Dia menceritakan pengalaman dia pas lagi mendaki di gunung nih maksudnya. Wah, ini gue paling demen ini. Ya. Ini ceritanya nggak panjang sih, cuma pasti seru nih ya. Pasti. Kalau naik gunung tuh, lo masih di Jakarta aja udah seru tuh, apalagi udah sampai sono tuh. Iya, maksudnya nggak usah naik deh, dengerin cerita orang naiknya itu udah seru banget. Apalagi yang yang pernah masuk viral di YouTube sama di TV tuh maksudnya yang ada orang naik gunung di Kalimantan hilang dia, terus digangguin gaib. Anjir. Tapi dia hilangnya nggak digangguin gaib, maksudnya dia hilang tapi pasti selama dia hilang itu digangguin, ada suara menggeram-geram, terus dia lihat sosok-sosok gede. Akhirnya dia bertahan itu tuh pakai makan nangkap ikan gitu. Survivor ya. Survivor. Bertahan ya. Akhirnya dia ketemu satu pondok, dia masuk pondoknya itu ada bekas-bekas ada pernah orang lewat gitu. Ada sampah-sampah bekas orang. Akhirnya dia nunggu di situ sampai dia pikir kalau misalkan emang udah jalannya udah takdirnya meninggal di sini meninggal aja. Tapi ternyata dia bangun tidur ada yang nolongin. Itu tuh. Udah ikhtiar sih ya jalan-jalan. Tapi dia pintar ya. Ya ada bekas-bekas sampah gitu, mungkin ada orang di sini gitu, dia berhenti. Pasti bakal ada yang balik lagi itu. Kalau dia jalan lagi tambah jauh hilangnya. Bener-bener. Wah, mantap. Nah, itu teman-teman mungkin pernah lihat tuh kemarin ada yang sempat viral tuh di YouTube. Nah, oke nih. Yuk, langsung Vin. Ceritanya dari Mas Iman Sakli. Dia kirim via email, tulisnya cerita horor di pendakian katanya. Wow. Oke, langsung aja dibilang Bang Sul dan Kevin, kenalin nih, gue sebut aja namanya Iman. Katanya sebut aja Iman. Gue suka dengerin sersan horor banget katanya. Wow. Thank you ya. Thank you Iman ya udah kirimin cerita dan udah jadi pendengar setia. Thank you sekali. Gue mau cerita waktu pendakian ke salah satu gunung di Jawa Barat maksudnya. Namanya nggak kasih tahu nih. Nggak dikasih tahu. Kita tebak-tebaknya yang mungkin ya Gunung P ataupun Gunung G gitu ya. Teman-teman juga udah pasti tahu lah ya gunung-gunung Jawa Barat mah. Nah sebenarnya katanya si Mas Iman ini sebenarnya ceritanya dari cerita teman rumahnya katanya. Yang ngalamin bukan dia katanya. Tapi sering nanjak bareng dia. Jadi Mas Iman ini pendaki juga, tapi cerita kali ini dari temennya, bukan dia yang ngalamin. Mungkin Mas Iman pasti juga ada nih cerita Bang Sule. Pendaki itu pasti ada. Pasti ada dong. Mungkin nggak ada. Nah, jadi ceritanya di Bang Sule. Sebut aja temennya si Mas Iman ini namanya Miun. Kau bener. Bodoh ya, namanya Miun.
Udahlah, nama temennya Miun, sebut saja Miun. Temennya cowok maksudnya. Oke. Katanya dia, kata si Mas Iman ini dia bukan anak IndiHome sih. Oh bukan. Ya, tapi sering lihat gituan katanya. Oh, peka aja peka kali lah, ya. Peka. Cuma nggak ada bakat ya. Nah, pas mereka mulai nanjak dari base camp maksudnya, sampai ke puncak, mereka aman nih. Dari base camp sampai naik ke puncak itu aman. Terus? Kejadian itu pas turun. Wah. Pas turun nih. Jadi mereka lewatin jalan setapak. Nih, di depan mereka depan mereka itu depan tempatnya si. Nah, jadi si Mas Iman ini jalan depannya dia itu ada 4 atau 5 orang. Oh gitu di depannya. Nah, si Miun ini tuh paling belakang. Gitu. Itu formatnya ya. Layout mereka jalan tuh gitu. Miun paling belakang. Nah, depannya si Miun tuh 4 atau enggak 5 orang. Nah, jalan setapak kan pelan-pelan maksudnya. Terus nggak bisa nyalip kan. Pasti gantian. Karena sempit. Antri. Katanya kiri kanan tuh hutan cuy. Hutan. Nah, dari jauh nih si Miun ini itu udah ngelihat kayak ada pendaki perempuan gitu cuy. Mati lu. Dari jauh nih. Dari jauh ya. Dia lagi istirahat di pinggir jalur. Di pinggir katanya, di pinggir duduk tapi nunduk gitu cuy. Sosoknya cewek ya. Tapi kayak pendaki biasa. Bawa keril gitu ya. Nah, karena jauh ya si Miun ini ya lihatnya ini ya pendaki cewek biasa gitu kan. Pendaki cewek lagi nunduk. Nah, sekilas sekilas dia lihatnya begitu tuh. Oh, pendaki cewek nih, pendaki lain. Nah, itu kan udah tradisi kalau misalnya pendaki kan ya negur sapa lah maksudnya. Biasa itu. Nah, negur sapa otomatis dan dia sama teman-temannya ini negor lah. Kan? Karena itu emang otomatis lah ya. Negor misi gitu atau gimana misi neng atau gimana gitu. Lewat lah ya. Nah, si cewek itu nggak jawab sih, nunduk aja gitu. Diam aja ya. Terus dia nengok ke depan nih, lah kok pada diem kan nggak negor gitu kan. Oh gini sorry jadi pengen negor tapi si Miun ini tuh kan temennya di depan. Miun tuh mikir ini kok temennya nggak negor padahal ada cewek. Terus nah ternyata si Miun ini baru sadar kalau itu bukan pendaki cuy. Oh shit man, Miun doang yang sadar. Nggak tahu sih, dia bilang Miun tuh sadar kalau ini tuh bukan pendaki katanya. Ini sosok perempuan lagi nunduk di pinggir jalur, dia deg-degan katanya, dia pas makin dekat deg-degan rasanya kata si Miun. Terus semakin dekat nunduk aja tuh cewek nggak nengok. Si Miunnya juga nggak mau lihat tuh kan. Mungkin dia udah sadar kali itu. Udah nggak beres nih. Nah sampai di depan sosoknya tiba-tiba sosok tersebut tuh kelihatan dikit ya, maksudnya si Miun tuh karena jalurnya sempit maksudnya. Jadi meskipun si Miun udah lewat itu tetap kelihatan di ujung matanya gitu kan. Pasti kelihatan. Nah, ternyata sosoknya itu tuh pakai baju putih panjang. Duduk cuy. Kayak orang lagi duduk nyandarin pala di antara lutut gimana sih? Yang meluk lutut gitu mungkin ya. Gini, nah, mungkin gitu ya. Kayak handphone Nokia kelipet. Nah, gitu kayak handphone flip tuh, kelipet. Betul. Duduk ngelipet gitu. Terus rambutnya ke depan semua. Anjir. Terus sosoknya putih tuh. Mungkin Miss gitu ya, Miss Kun ya. Bisa jadi. Nah, tapi untungnya dia diem nggak ngejar. Katanya si Mas Iman, untungnya diem sosoknya. Nggak gerak dan nggak ngomong apa-apa. Kata si Miun kalau gerak itu sosok pasti dia lari cuy. Dan langsung teriak katanya. Akhirnya setelah ngelewatin sosok itu si Miun langsung nyalip temennya. Jadi langsung di tengah gitu. Minggir. Nggak mau paling belakang. Air panas. Nah, air panas gitu kan. Minggir semua tuh. Temennya ditanya, lu kenapa lu nyelip gitu kan? Sampai ke tengah-tengah. Enggak ada apa-apa, dia diem aja. Katanya karena dia nggak mau ceritain, takutnya yang lain takut juga lah kan. Ntar malah rusuh, kabur jatuh atau gimana. Nah itu yang bikin bahaya coy. Tenang. Akhirnya pas mereka nyampe base camp, dia baru cerita tuh ke teman-temannya kan. Nah kebetulan ada warga tuh yang lagi dagang di base camp, jualan makanan mungkin ya. Nah itu warganya tuh nguping dengar. Katanya emang ada perempuan hilang di gunung itu. Seminggu lalu, sebelum mereka naik tuh, sebelum mereka daki tuh. Jasanya udah ketemu belum nih? Hilang cuy. Kayaknya meninggal ya. Hilang belum ketemu katanya. Bisa jadi itu jelmaannya maksudnya katanya. Tapi nggak tahu juga sih walau-walap katanya. Tapi sih bisa juga ya, dia bisa ngode gitu. Dia mau kasih tahu jasad itu ada di mana gitu. Jangan, cuma lu cuekin. Tapi dia udah keburu takut duluan. Iya betul ya. Benar. Oke, sekian ceritanya Bang Sul dan Kevin. Terima kasih sudah dibacakan ya Bang. Thank you. Gimana? Aduh mantap. Ini
cerita gunung tuh Bang Sule pasti ya. Yo. Kalau enggak ya maksudnya gangguan itu ada aja dari yang paling level paling bawah, ada yang sampai lu lihat penari. Betul, penari mah udah nggak ada kan? Obat. Ada sampai lu lihat kaki gede, itu tuh banyak lah. Itu lebih ngeri lagi, ada yang sampai bawa pulang penyakit itu. Oh iya benar. Karena dia jadi penyakit sendiri. Benar. Ada yang metik bunga ya. Metik bunga. Karena diikutin sampai pulang, anjir sih itu sih. Kayaknya masih gunung tuh. Tapi nggak cuma gunung, mungkin tempat yang masih alam sih maksudnya. Ya begitulah. Kalau alam ya. Cuma kita kalau nggak hati-hati gitu, kalau nggak hal yang sekecil bisa jadi bahaya gitu. Benar. Tapi lanjutin ya, yang hobi bagus itu kok, mantep kok. Benar karena mantep. Naik gunung tuh selain sehat maksudnya. Betul. Apa namanya, memulihkan mental juga. Memulihkan mental juga tuh. Gua tuh naik gunung Ciremai itu ya. Refreshing. Itu bener-bener enak banget ya kan. Sampai rumah tuh bisa tidur 3 hari baru bangun gitu. Mau sumpah lu. Gila, enak. Itu kayak abis lahir lagi dari nol gitu. Serius? Dari bayi itu tulang kayaknya refresh ya. Enak. Capek enak maksudnya. Capek enak banget sumpah. Ciremai lumayan berat juga maksudnya. Wah, 3098 meter itu. Wah, gila. Mantap. Penasaran sih. Belum sampai. Itu harus benar-benar fisik kuat itu dah. Benar-benar dan hati-hati lah maksudnya. Jangan sampai itu udah pasti. Jangan sampai ngapa-ngapain di situ aneh-aneh dah. Buang sampah tuh udah pasti mati dah lu. Jadi gangguin lah lu. Metik-metik apa gitu. Lu jangan dah. Emang sono tuh cakep-cakep tuh. Kayak apanya pengen petik tuh. Tangan gergetan gatel tangannya. Gila, itu penggodaannya tuh ya. Benar. Oke, itu ya tuh cerita dari Mas Iman tadi ya tentang pendakian di gunung itu dari temannya. Thank you Mas Iman ya sekali lagi ya. Oke. Kita belum selesai, tenang aja. Belum, tenang. Kita nggak pakai istirahat, kita akan langsung lanjut ke cerita ketiga Bang Sule. Yuk. Nah, ini Bang Sule cerita ketiga ini ya. Dari mungkin kalian pernah dengar juga nih. Ini pernah kirim cerita ke kita Bang Sule ya. Namanya Mas Hairul Imam. Wow, Hairul Imam. Masih ingat kalian ceritanya tuh yang dimarahin kuntilanak ya? Yeah. Ibunya dimarahin kuntilanak tuh. Gila. Yang yang dengar suara es krim walls ya, yang agak setengah mimpi itu episode keberapa udah apa sih? Udah lupa tuh. Cuma mungkin kalian ingat tuh yang daerah kebun sawit kalau nggak salah. Benar. Mungkin ya. Lupa juga tuh, udah lama tuh. Iya, cuy. Nah, Mas Hairul ini balik lagi dengan cerita baru nih. Judulnya adalah Lebaran 2016. Waduh. Udah agak lama nih ceritanya, 4 tahun lalu. Ini kita belum lihat nih ceritanya tentang apa. Ini cuma judulnya dikasih via email ini Lebaran 2016 maksudnya. Oke. Coba kita lihat nih. Oke, jadi Mas Hairul Imam sebelumnya terima kasih sudah kirim cerita lagi ke kita, sudah mempercayakan kita untuk ceritain lagi. Wow. Thank you ya. Thank you. Oke, langsung aja kita masuk ke ceritanya Mas Hairul Imam. Dia tulis gini, halo Kevin dan Bang Sul, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Baik. Semoga Mas Hairul Imam juga sehat-sehat nih ya. Oke, kalau aku lagi gabut, jangan pernah bosan bacain cerita aku katanya. Dan teman-teman yang lain ya katanya. Selalu diberi kemudahan untuk rekaman podcast dan aktivitas kerjanya. Amin. Terima kasih. Terima kasih doanya. Nah, dia mau cerita langsung masuk Mas Sul ya. Oke. Nah, katanya kali ini aku mau cerita tentang pengalamanku waktu mudik ke Pontianak tahun 2016 katanya. Wow. Katanya ceritanya memang panjang katanya. Ini dia ada cerita sedikit tentang asal usul Bang Sul ya. Jadi Kalimantan ya, Pontianak ya. Benar. Wow. Nah, ini mantep nih. Mungkin kalau kalian yang pengen kemarin masih belum puas tentang cerita-cerita Kalimantan nih. Nah, ini dilengkapi oleh Mas Hairul Imam ya kebetulan ya Mas Sul. Pontianak nih. Benar-benar ini ceritanya tentang di Kalimantan. Nah, katanya kita fokus dulu ke cerita kali ini. Nanti dia akan cerita tentang asal usulnya Bang Sul ya. Itu keren tuh. Oke. Aku dapat kabar dari ibuku katanya waktu itu ya. Kalau kita tahun ini mudik ke Pontianak, waktu itu di 2016 maksudnya. Oke. Dan dikasih tahu nih sama ibunya, Dek kita mau mudik ke Pontianak. Nah hari itu kami semua masih di Pekanbaru katanya. Jadi mereka masih waktu itu di Pekanbaru mau mudik ke Pontianak. Dan berencana berangkat seminggu sebelum Lebaran katanya. Akan tetapi aku berangkat sendirian. Karena waktu itu dia ada ujian akhir semester Bang Sul. Jadi nggak bisa ditunda. Oke. Dia nyusul lah ya istilahnya. Si Mas Hairul Imam ini nyusul. Akhirnya ibu dan adikku berangkat duluan katanya. 3 hari kemudian aku menyusul dan setibanya di sana aku disambut hangat oleh keluargaku yang paling jarang aku jumpai katanya. Waduh. Keluarga jauh Bang mungkin maksudnya atau yang kan ada tuh keluarga yang kita jarang main tuh ya. Ini siapa nih kalau misalnya ngumpul keluarga udah gak kenal lah pokoknya. Tiba-tiba mereka bilang aja. Aku nanya sama mama, nah ini siapa Kak?
Terus tiba-tiba tuh datang keluarganya. Datang. Kamu dulu masih kecil ya. Ya. Tante gendong dulu kamu masih kecil. Ini siapa? Gua gak kenal anjir. Gitu kan. Kalau gua nih kalau ngumpul keluarga nih dulu ya, jangan bujangan gitu kan. Ditanyain, "Ini anaknya siapa nih?" bilang. "Oh, anaknya ini," bilang. Tanya. Kan lagi acara kawinan kan. Terus tanya sama dia. "Kapan nih kapan nih merit?" Anunya udah nih. Wah, tuh pelan tapi sakit itu. Tapi pelan tapi sakit ya, ngeselin ya. Ntar gue balas tuh kapan-kapan. Saat yang meninggal, saudara gue meninggal. Nah itu udah tuh, kapan tuh nyusul? Jahat. Oh jangan. Jahat. Tapi ngeselin sih emang orang nanya merit. Kapan merit? Wah, bukan urusan lo gitu kan. Kesel banget dah. Lu kirain cari pasangan udah kayak nyari coki-coki ya. Nyari sendal. Iya emang. Doain aja Pak. Iya, itu jawaban aman tuh. Doain aja. Nggak ofensif ya. Oke lanjut. Terus apa namanya intermezzo kita ini sangat relatable ke teman-teman nih. Curhat. Nah itu soalnya teman-teman pasti ada yang mengalami kayak gitu. Balas aja tuh kalau yang meninggal ya kapan tuh udah. Tapi untungnya sih aku belum ditanya begitu soalnya masih muda. Sekarang juga kadang masih ditanya gua. Maksudnya anak udah 2 loh anjir. Kapan istri kedua? Bilang ini doain aja. Anjir, terus Umi denger gak? Ketemu atau Umi juga bilang doain aja juga, tuh gua bunuh juga. Oke lanjut. Ayo. Jadi tadi ya singkat cerita si Mas Hairul Imam ini nyusul maksudnya. Nyusul. Akhirnya disambut hangat oleh keluarganya yang paling jarang dia temuin. Nah di sana itu dia punya banyak sepupu maksudnya di Pontianak. Mungkin keluarga inti kali dari sana. Nah benar. Di sana dia punya banyak sepupu yang usianya itu nggak jauh beda dari dia. Seumuran. Berarti waktu itu dia masih usia sekolah maksudnya. Nah di rumah itu aku bersama keluarga aku nginepnya di kamar lantai 2 di Masul. Karena sepupunya ini banyak, kami sering menghabiskan malam di ruang keluarga sambil main Xbox maksudnya. Sambil main game. Nah, dan tidur di ruang keluarga. Jadi tidur ngemper mungkin ya. Wah, seru tuh kayak gitu. Seru. Nah, jujur katanya waktu itu entah akunya nggak betah atau emang dia yang terlalu peka maksudnya. Jadi waktu itu semua keluarganya, semua sepupunya tuh udah tidur. Nah tinggal dia yang masih melek nih, dia masih melek. Dan ada rasa-rasa itu mulai nggak enak katanya. Nah terus pas mereka semua udah tidur, baru nih tadi kan dia kan main Xbox di lantai 1 tuh ruang keluarga. Nah dia itu semuanya udah tidur, dia baru naik ke lantai 2. Dia udah kelar juga nih, naik ke lantai 2. Nah habis itu dia selama dia nginep di situ tuh dia emang selalu tidur di lantai 2 dan dia nggak pernah dia coba untuk tidur di ruang keluarga bareng-bareng. Oh gitu. Nah kan, terus, habis itu suatu malam katanya dia main Xbox tuh dan setelah main Xbox itu dia naik ke atas. Dia pikir ibunya udah tidur, taunya belum. Terus? Habis itu si ibu bilang gini, si ibunya Mas Hairul bilang ke Mas Hairul nih, Dek, udah bang katanya, nggak usah turun lagi katanya. Nah, terus nggak usah turun lagi nih. Terus kata si Mas Hairulnya, emangnya kenapa bu katanya, kata ibunya, di bawah ada anak-anak katanya. Nah coba kita lihat nih. Nah dalam pikiranku, kata si Mas Hairul, dalam pikiranku ya memang iya emang anak-anak pada di bawah gitu kan, lagi pada molor di bawah sepupu-sepupunya. Katanya, ya kan mereka emang tidur di bawah anak-anak kan, itu mereka orang pada tidur di bawah gitu kan. Tanya kalau ke toilet juga nggak bakal kedengeran lah sama mereka, maksudnya mungkin si Mas Hairul ini pikir ibunya suruh dia jangan ke bawah lagi takut ganggu. Iya, betul. Terus ibunya bilang gini, bukan katanya. Itu bukan sepupumu katanya. Mati lu. Maksud ibunya bukan anak-anak yang sepupu-sepupunya dia ternyata. Tanda kutip nih ya. Iya, bukan katanya. Itu bukan sepupumu katanya. Ada anak-anak lain katanya. Ada anak-anak main di bawah tangga. Udah kamu temenin ibu aja sini katanya gitu. Takut. Katanya bulu kumisku langsung merinding coy katanya. Padahal bocah lu kumisan. Ini dia tulis begini deh, bulu kumisku langsung merinding coy katanya. Buset. Ini siapa bukan bulu yang lain. Hairul Imam apa Pak Raden nih? Hairul Imam. Oh iya, terus. Nah katanya berarti yang tiap malam aku ngerasa nggak enak itu gara-gara itu katanya. Dia ngerasa ada yang ganjel, ada yang suasananya nggak enak. Tapi mainnya di bawah tangga loh. Nah, kalau sepupu ini kan di depan TV semua kan. Lu naik pakai tangga lagi kan Mas Hairul, berarti lu main di atasnya dia tuh. Betul banget. Makanya lu pakai lift. Ini benar juga ya. Canggih juga tuh rumahnya. Benar juga lu. Katanya berarti yang tiap malam aku ngerasa nggak enak itu gara-gara itu tuh. Ada sosok anak-anak kecil main di bawah tangga cuy. Oh my gosh. Nah ini kedua kalinya ibuku ngelihat itu hantu katanya. Dan ibunya tuh jadi takut, jadi cerita ke Mas Hairul ya. Oke. Udah kamu temenin ibu aja gitu istilahnya lah.
Nah, for your information nih katanya FYI, rumah nenekku itu rumah lama katanya. Dan lantainya itu masih pakai kayu ulin. Kayu ulin. Dia kayak kayu model, kalau di Kalimantan kayak model kayu jati, cuman kuat juga itu. Rumah nenekku juga masih pakai itu. Kayu ulin. Cuma nggak tahu itu kayu ulin bukan? Katanya kayu yang makin kena air makin kuat maksud. Iya, ini rayap juga giginya copot. Anjir. Nah katanya aku juga kurang tahu kebudayaan rumah di sana yang lantainya menggunakan kayu ulin. Katanya dia nggak tahu nih rumah-rumah situ emang biasanya pakai kayu ulin apa enggak katanya. Nah yang pasti yang namanya kayu ulin itu kalau diinjak itu pasti bunyi katanya. Krek, walaupun kayunya kuat katanya. Apa namanya? Walaupun kayunya kuat tapi kalau udah belasan tahun tetap bunyi ya. Siapa yang tahu lah maksudnya masih sekuat itu enggak atau enggak gitu. Iya betul. Pokoknya ngeri juga sih. Sekuat apapun pasti kemakan umur lah gitu kan. Siap. Apa namanya? Bunyi-bunyi katanya kayunya. Nah ini cerita kedua nih maksudnya dari dia. Ceritanya dia alami sendiri katanya. Nah, dia bilang kejadiannya ini kalau nggak salah beberapa hari setelah Lebaran. Nah, aku dan sepupuku disuruh jaga rumah karena orang anggota keluarga lain pergi silaturahmi nggak tahu kemana katanya. Akhirnya karena dia gabut, dia internetan nih Bang Sul di lantai 2 dan sepupuku yang tidur menemani siang kala itu. Aku internetan di lantai 2 dan sepupuku yang tidur menemani di siang maksudnya. Maksudnya sepupunya yang kemarin tidur itu nemenin dia. Waktu itu siang-siang. Nah, akhirnya dia lagi internetan, pengen ngerokok nih gitu. Katanya apa namanya? Mulutnya asem lah, pengen ngerokok dia. Terus aku pergi deh beli rokok di warung katanya. Rokoknya warungnya itu ada di depan gang. Nah, pas dia balik, aku buka pintu samping katanya. Nah dia dengar sepupunya turun dari tangga katanya. Karena pintu samping ada connecting gitu ya dengan meja makan. Dan di sampingnya itu dan di sampingnya ruang keluarga itu dia ngelihat ada kaki berdiri di balik sekat. Kaki doang. Dia baru lihat kakinya. Kaki doang. Kata dia aku lupa kaki kanan atau kaki kiri. Yang pasti aku ngelihat satu kaki berukuran orang dewasa. Aku lihat tuh kakinya. Pas aku bergerak jalan ke sana dan lihat ke atas sosoknya hilang. Oh shit. Tapi jujur aja mungkin karena siang jadi aku gak begitu takut ya katanya. Karena dia pikir itu sepupunya udah bangun. Oh sepupunya lagi tidur. Katanya pas aku naik ke atas dia kebangun kaget ngelihat aku sambil ngelap ilernya katanya. Baik banget ya iler dilapin. Ternyata pas dia naik ke atas sepupunya tuh baru bangun. Lagi ngelapin itu kaki siapa tuh yang tadi tuh. Pas aku naik ke atas dia baru bangun dan dia kaget ngelihat aku sambil ngelap ilernya katanya. Ngelap sendiri ya, gue dilapin. Katanya aku berharapnya sih yang tadi itu dia lagi ke toilet karena dia lihat dengan suara orang tangga dan lihat kaki itu kan. Taunya dia masih tidur sih sepupunya. Katanya baru kali ini aku dengar suara langkah kaki dan dapat bonus ngelihat kakinya sekalian katanya. Malam harinya baru aku cerita ke sepupuku. Tapi herannya dia malah nggak punya pengalaman sama sekali di rumah itu katanya. Padahal itu dia tinggal di situ katanya. Sekian ceritaku kali ini yang sama sekali nggak serem. Semoga teman-teman sekalian terhibur dengan pengalamanku. See you in the next story katanya. Oke. Ini dari cerita 1, 2, 3 ini secret semua nih ya? Benar, ini misteri semua ya. Ini ketemu suara langkah kaki. Benar. Bonus sama penampakan kaki. Betul gak? Kalau sosok penampakan tangan berarti capoeira. Anjir, murah lagi handstand ya. Waduh. Ini mirip-mirip teman kita yang ini ya di rumahnya yang di Jakarta Barat ya, yang ngelihat kaki doang tuh. Oh iya betul. Kaki setengah dong. Kaki setengah badan. Aduh. Itu kayak puzzle itu kan. Kayak Lego kan. Lego setengah-setengah dulu cicil. Ngeliatnya cicil dulu. Kata Mas Hairul Imam gini. Gimana? By the way dari kemarin aku lupa ngasih Instagram aku katanya. Waduh. Nanti kita kepasangin ya Instagram. Ada dilampirin. Udah ada di kamu lampirin nih. Lampirin cuy biar karena IG kita tuh rame tuh ya. Karena pendengar ngobrol gitu. Kita dicuekin. Anjir. Iya. Biarin aja biar seru Iya benar. Tapi kan kita ngeliat kita senang banget lihat Instagram kita karena kalian ini akrab ya satu sama lain ya. Akrab banget lah ya. Thank you. Ini karena nggak rugi nambah temen kan. Benar. Nambah silaturahmi. Ini bikin suasana di sosmed kita tuh jadi hangat. Betul sekali. Keren lah kalian ya. Betul. Oke, itu aja teman-teman mungkin. Ya, itu aja cerita untuk episode kali ini 48. 3 cerita langsung maksudnya sekaligus. Jadi mungkin agak cepat. Nanti kita akan langsung kita langsung rangkum semuanya maksudnya. Ya. Dan jadi dalam episode ini 3 cerita itu yang lumayan nggak terlalu panjang. Yep. Nah,
Oke, mungkin di cerita di episode ke-49 kita akan balik ke format satu cerita panjang kali Bang Sule. Wow, ini yang berlembar-lembar nih guys. Betul. Oke teman-teman, thank you banget udah stay tune terus sama kita. Terima kasih. Ini. Wih gila, gue udah ngantuk ini. Nanti kita ngopi dulu Bang Sule. Ngopi dulu. Pasti. Nah, oke teman-teman, terima kasih seperti biasa kalau kalian ingin mengirimkan cerita horor kalian. Ada di sersanhorror@gmail.com. R-nya 1, jangan lupa. Ada mau follow kita juga di Sersan Horror FM. Luar biasa. Nanti kita bisa langsung interaksi maksudnya. Kita pasti akan balas-balasin kalian, kita ngobrol, kita saling sharing. Karena ada yang DM gue sampai jam 2 pagi tuh. Masih gue timpalin. Masih ngobrol ya. Iya, kita pasti akan ladenin kalian semua. Iya betul. Kita kalau misalnya kita nggak sibuk, kita pasti balas-balasin. Betul. Kita udah anggap kayak temen juga ya. Betul, karena kalian emang seru-seru banget juga sih. Banyak yang kocak-kocak mendengar kita ya. Pendengar kita tuh emang kalau kita posting, nanti komennya lucu tuh. Ada yang bikin pantun nggak nyambung, ya kan? Itu ada tuh yang bikin pantun nggak nyambung. Ada yang nanya, Bang ini kapan uploadnya? Padahal barusan upload. Nah, itu dia. Kalian unik-unik banget, keren, lucu-lucu ya. Kita terhibur, kita saling menghibur maksudnya. Thank you. Kalau gitu nanti kita kirim cerita ke mereka ya gantian. Mereka yang rekam ya. Luar biasa. Waduh, makasih guys. Oke, jangan suruh mereka rekam. Kita gabut dong. Kita nggak boleh gabut. Jangan gitu. Jangan boleh. Oke, teman-teman terima kasih, kita senang banget udah bisa hibur kalian. Semoga kita bisa makin lebih baik lagi Bang Sule. Amin. Dari sisi pembawaan, sisi teknikal juga kita semoga bisa lebih baik lagi. Oke, thank you teman-teman. Akhir kata kalau kita ada salah-salah kata. Ya, mohon maaf ya guys ya. Mohon maaf, kita mungkin kalau misalkan kurang seru atau gimana, mohon kritik dan sarannya Bang Sule. Boleh komen ya. Ya, thank you banget. Sampai ketemu di episode 49. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum. Wassalamualaikum. Selamat malam.